Aksi NATO di semenanjung Crimea dianggap deklarasi perang, reaksi Rusia bisa picu Perang Dunia III. Rusia menyinggung soal kemungkinan terjadinya Perang Dunia III yang menarik keterlibatan NATO, di mana pada Senin 27 Juni Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan setiap pelanggaran di Crimea oleh negara anggota NATO dapat dianggap sebagai deklarasi perang terhadap Rusia yang dapat mengarah pada Perang Dunia III. Mantan Presiden Rusia bahkan dengan tegas memperingatkan Perang Dunia III apabila anggota NATO sampai melanggar batas Crimea. Dia juga mengatakan bahwa jika Finlandia dan Swedia bergabung dengan NATO, Rusia akan memperkuat perbatasannya. Rusia, kata dia, akan siap untuk langkah-langkah pembalasan dan itu dapat mencakup prospek memasang rudal hipersonik Iskander di ambang pintu kedua negara tersebut. Perang Dunia III kembali digaungkan Rusia di tengah perang yang masih terjadi di Ukraina. Ya, Rusia memang digadang-gadang akan menjadi negara yang memulai terjadinya Perang Dunia III. Jika Perang Dunia III terjadi, Rusia dan negara lainnya yang memiliki senjata nuklir akan saling serang dengan menggunakan senjata pemusnah massal tersebut. Rusia menyinggung soal kemungkinan terjadinya Perang Dunia III yang menarik keterlibatan NATO, di mana pada Senin 27 Juni 2022, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan setiap pelanggaran di semenanjung Crimea oleh negara-negara anggota NATO dapat dianggap sebagai deklarasi perang terhadap Rusia yang dapat mengarah pada Perang Dunia III. Bagi kami, Crimea adalah bagian dari Rusia dan itu berarti selamanya. Setiap upaya untuk melanggar batas Crimea adalah deklarasi perang terhadap negara kami. Demikian kata dia. Mantan Presiden Rusia bahkan dengan tegas memperingatkan Perang Dunia III apabila anggota NATO sampai melanggar batas Crimea. Dan jika ini melanggar batas Crimea dilakukan oleh negara anggota NATO, ini berarti konflik dengan seluruh aliansi Atlantik Utara, Perang Dunia III, sebuah bencana total, ungkap Medvedev. Dia juga mengatakan bahwa jika Finlandia dan Swedia bergabung dengan NATO, Rusia akan memperkuat perbatasannya. Rusia, kata dia, akan siap untuk langkah-langkah pembalasan dan itu dapat mencakup prospek memasang rudal hipersonik Iskander di ambang pintu kedua negara tersebut. Rusia pasok rudal ke Belarus. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Sabtu 25 Juni 2022 mengatakan kepada Presiden Belarus Alexander Lukashenko bahwa Moskwa akan memasok Minsk dengan sistem rudal yang mampu membawa senjata nuklir. Hal itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pada pertemuan dengan Putin di Saint Petersburg, Lukashenko menyatakan keprihatinannya tentang kebijakan agresif, konfrontatif, dan menjijikan dari tetangganya, Lituania dan Polandia. Dia meminta Putin untuk membantu Belarus meningkatkan tanggapan simetris terhadap apa yang dikatakan sebagai penerbangan bersenjata nuklir oleh aliansi NATO yang dipimpin AS di dekat perbatasan Belarus. Putin mengatakan dia melihat tidak perlu saat ini untuk respon simetris, tetapi jet Su-25 buatan Rusia, Belarus dapat jika perlu ditingkatkan di pabrik-pabrik Rusia. Iskander M, sistem peluru kendali bergerak dengan kode nama SS-26 setahun oleh NATO, menggantikan Scud Soviet. Dua peluru kendalinya memiliki jangkauan hingga 500 km atau 300 mil dan dapat membawa hulu ledak konvensional atau nuklir. Bagian dari pertemuan antara Putin dan Lukashenko disiarkan di televisi. Secara khusus, Lukashenko meminta bantuan untuk membuat pesawat militer Belarus berkemampuan nuklir. Ketegangan antara Rusia dan Barat seperti diketahui telah meningkat sejak Moskwa mengirim pasukan ke Ukraina 4 bulan lalu. Rusia menuduh antara lain bahwa NATO berencana untuk mengakui Ukraina dan menggunakannya sebagai platform untuk mengancam Rusia. Sementara itu, langkah Rusia tidak hanya memicu rentetan sanksi Barat, tetapi juga mendorong Swedia dan tetangga utara lain. Dan tetangga utara Rusia, Finlandia, untuk mendaftar bergabung dengan aliansi Barat. Dalam seminggu terakhir, Lituania khususnya telah membuat marah Rusia dengan memblokir transit barang-barang yang dikenai sanksi Eropa yang melintasi wilayahnya dari Rusia menuju Belarus ke Esklave Kaliningrad di Baltik Rusia. Rusia menyebutnya sebagai blokade, tetapi Lituania mengatakan hal itu hanya mempengaruhi 1% dari transit barang normal di rute tersebut dan lalu lintas penumpang tidak terpengaruh.